Football Spacers. Di episode kali ini kami akan menyajikan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Mulai dari perebutan juara dan update terkini di Premier League, dari hasil laga Tottenham, Chelsea, dan Manchester City. Lalu dilanjutkan update kemenangan Real Madrid yang semuanya telah kami rangkum secara khusus untuk kamu Football Spacers di rumah. Tottenham Hotspur sukses mengamankan 3 poin penting untuk tetap menempel ketat Aston Villa dalam perebutan posisi keempat di klasemen sementara agar dapat berlaga di Liga Champions dengan mengalahkan Burnley 2-1. Laga yang dimainkan di Tottenham Hotspur Stadium ini berjalan sengit dengan jual beli serangan di sepanjang pertandingan. Burnley sempat membuat kejutan pada menit ke-25 dengan mencetak gol terlebih dahulu, memanfaatkan bola third pass dari Sander Berge. Bjorn Larsen yang dalam posisi bebas sukses mencetak gol setelah tendangannya berhasil mengecoh Vicario. Tak tinggal diam, Spurs bermain cukup ofensif untuk mengejar ketertinggalan. Pedro Porro berhasil menyamakan kedudukan setelah kerjasama 1-2-nya dengan Brennan Johnson sukses mengelabui bek lawan. Dilanjutkan dengan solo run cepat dan tendangan kerasnya menjadikan gol penyeimbang bagi Spurs. Memasuki penghujung laga, Van de Ven mengunci kemenangan Spurs lewat golnya, memanfaatkan umpan dari James Maddison, dilanjutkan dengan kontrol bola yang baik dan gerakan tipuan. Tendangan terukur Van de Ven ke pojok gawang ini membuat Burnley dipastikan terdegradasi ke divisi Championship secara matematis menyusul Sheffield United. Bertandang ke City Ground Stadium, Chelsea harus bersusah payah untuk mengamankan 3 poin pentingnya melawan Nottingham Forest sampai drama 5 gol tercipta di pertandingan ini. Berawal dari kejeniusan visi Cole Palmer yang mengirimkan third pass terukurnya, Mykhailo Mudryk yang membaca permainan dengan baik dengan melakukan cut inside dan melepaskan tendangan pressing sebagai gol pembuka untuk Chelsea. Tak lama Chelsea unggul, Nottingham Forest berhasil menyamakan kedudukan dengan sundulan Willy Boly yang memanfaatkan umpan free kick dari Gibbs White. Lagi-lagi, kepiawaian Gibbs White dalam membaca pergerakan rekan setimnya membuahkan hasil. Melihat posisi Hudson-Odoi yang tak terkawal, Gibbs White memberikan umpan cemerlang kepada Hudson-Odoi yang dieksekusi menjadi gol lewat tendangan pressing yang sulit dijangkau oleh Petrovic. Tak tinggal diam, Raheem Sterling kali ini menjadi aktor penting dalam menyamakan gol kedua. Kecepatan yang dimilikinya mampu mengecoh 2 pemain lawan sebelum melakukan cut inside dan tendangan pressing keras ke pojok kanan bawah gawang lawan. 2 menit berselang, Moises Caicedo memberikan umpan yang terukur kepada Reece James. Posisi Reece James yang kosong dan tak terkawal ini memudahkannya untuk mengirimkan crossing cantik kepada Nicholas Jackson yang dalam posisi bebas. Kesempatan emas itu tak disia-siakan oleh Nicholas Jackson dan berbuah menjadi gol kemenangan bagi Chelsea sekaligus menjaga asa agar dapat berpartisipasi di kancah Eropa lewat Conference League. Bergeser ke kota London, Craven Cottage menjadi saksi tragis atas tragedi pembantaian tim tuan rumah Fulham melawan Manchester City. Josko Gvardiol menjadi pahlawan dalam pertandingan ini dengan menorehkan brace 2 gol. Gol Gvardiol pertama dicetak di menit ke-13 atas kerjasama yang baik dengan Kevin De Bruyne lewat sentuhan 1-2. Gvardiol yang overlap ke depan mengejutkan para pemain Fulham. Tendangan terukur Gvardiol ke arah tiang dekat menjadi gol pembuka bagi City. Asis yang ditorehkan De Bruyne di laga ini menjadikan dirinya sebagai pemain dengan asis terbanyak kedua di Premier League sepanjang sejarah bersama Cesc Fabregas yang juga sama-sama menorehkan 111 asis. Gol kedua Manchester City di pertandingan ini dicetak oleh Phil Foden. Berawal dari solo run Bernardo Silva yang tendangannya diblok oleh pemain Fulham, bola liar di depan kotak penalti Fulham bergerak bebas ke arah Phil Foden yang langsung menendang bola dengan keras ke arah pojok kanan bawah kiper yang berbuah menjadi gol. Gol kedua Josko Gvardiol di pertandingan ini berawal dari umpan silang Bernardo Silva yang mampu disontek dengan baik ke arah gawang. Ben Leno yang tidak menyangka bola dapat disontek oleh Gvardiol pun kaget dan akhirnya malah blunder dan berbuah menjadi gol ketiga bagi Manchester City. Gol keempat Manchester City ditorehkan oleh Julian Alvarez
melalui titik putih. Berawal dari umpan tarik Rico Lewis kepada Alvarez di dalam kotak penalti, Alvarez yang sedang menendang bola dijegal oleh Issa Diop yang menjadi pelanggaran dan membuatnya harus mendapatkan kartu kuning kedua dan terpaksa harus meninggalkan lapangan. Ada momen menarik terjadi saat penalti yang didapati Manchester City. Terlihat ada beberapa diskusi yang terjadi antara sang kapten Kyle Walker dan Ruben Dias. Nampaknya mereka mencoba untuk meyakinkan Josko Gvardiol untuk mengambil penalti tersebut dan memecahkan rekor sebagai satu-satunya pemain yang berposisi sebagai pemain belakang yang bisa mencetak hat-trick di dalam satu pertandingan Premier League. Namun kesempatan itu ditolak oleh Gvardiol karena merasa Julian Alvarez lebih layak untuk mengambilnya agar menjadi gol pembuka bagi Alvarez di pertandingan ini. Dengan kemenangan ini membuat Manchester City kembali menduduki puncak klasemen sementara atas unggul 2 poin dari Arsenal, sekaligus memperpanjang rentetan rekor tak terkalahkannya di musim ini, yakni sebanyak 21 kali, dan dapat dipastikan perebutan juara Premier League akan sampai pada pekan terakhir. Beralih ke hasil dari La Liga, Granada yang telah dipastikan terdegradasi musim ini harus menjamu sang jawara La Liga musim ini. Real Madrid yang datang sebagai tim tamu bermain dengan membawa skuad inti dan tak meremehkan Granada, berhasil menang telak 4-0 tanpa balas. Datang dengan disambut guard of honor oleh tim lawan, Los Blancos tidak mengendurkan serangan sama sekali. Justru Real Madrid memberikan serangan-serangan terbaik mereka hingga 4 gol tanpa balas pun tercipta. Gol pembuka Real Madrid dicetak oleh Fran Garcia yang memanfaatkan umpan cut inside dari Brahim Diaz yang memberikan umpan dari sisi kanan, dibantu oleh kecerdikan Luka Modric yang membiarkan bola melewatinya. Fran Garcia yang overlap dari belakang langsung menyambar bola hingga berhasil menjadi gol bagi El Real. Gol kedua kali ini disumbangkan oleh Arda Güler yang memanfaatkan umpan cut inside dari Fran Garcia. Arda Güler yang dalam posisi kosong tanpa kawalan pun sukses menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Brahim Diaz menyumbangkan brace 2 gol yang menggenapkan skor jadi 4-0 dalam pertandingan ini. Gol pertama dimulai dengan solo run dari tengah lapangan, melewati 2 pemain sebelum melakukan gerakan body feint yang mengecoh lawan sehingga memberikan ruang untuk menembak. Menjadi lebih besar dan berhasil menjadi gol ketiga bagi Real Madrid. Gol kedua bagi Brahim Diaz sekaligus jadi gol penutup di pertandingan ini, berawal dengan skema kerjasama apik antara Camavinga, Brahim Diaz, Joselu, dan Luka Modric. Sebelum Modric memberikan assist ke Brahim Diaz yang berhasil dikonversi menjadi gol lewat tendangan memutar badan yang keras ke arah kanan kiper. Demikian sejumlah informasi yang dapat Football Space sampaikan ya Spacers. Yuk di like lalu sampaikan opinimu di kolom komen. Dan subscribe ya Spacers untuk tahu update terkini dari kami. Bye-bye!